Halo semuanya, balik lagi di obrolan santai tapi serius. Kali ini kita berlima yang bakal ngobrol. Ada saya Farhan Mufli. Terus ada saya Syarul Mubarak. Terus ada saya di sini, Muhammad Ahmad. Dan ada saya Fauzia Rahman. Dan yang terakhir ada saya Andi Jauhari Ramadhani yang akan menemani kalian di episode kali ini. Yes. Wah, rame banget ya. Pas Betul. banget buat bahas topik kita kali ini. Wih, apa tuh? Iya, soalnya kita bakal ngomongin landasan sosiologi pendidikan. Kedengarannya serius, tapi tenang aja, kita bakal bawain dengan santai. Wah, menarik. Nah, biar nggak kaku, coba bayangin deh. Kalau sekolah itu film, menurut kalian lebih mirip Harry Potter, Fast and Furious, atau Inside Out? Kalau aku sih kayaknya pilih Inside Out ya. Soalnya tuh sekolah kan penuh drama emosional, dari senang, stres, sampai yang deg-degan pas ujian. Kalau yang lain? Kalau aku sih Harry Potter. Soalnya banyak aturan, tradisi, dan kadang agak misterius. Kalau saya sih lebih mendukung Inside Out ya. Karena di sekolah itu banyak dramanya. Ada naik turunnya, ada senangnya, ada stresnya, sampai deg-degan pas ujian yang takutnya ketahuan pas nyontek. Oh iya, setuju. Sebelum itu sosiologi itu seperti apa sih? Kalau itu sih kita bahas dari hal paling mendasar dulu. Dalam sosiologi, sekolah itu bukan cuma tempat belajar, tapi dianggap sebagai institusi sosial. Betul banget. Sekolah tuh investasi sosial, artinya manfaatnya bukan cuma buat individu, tapi juga buat masyarakat. Misalnya program wajib belajar, itu kan supaya masyarakat jadi lebih cerdas secara keseluruhan. Nah, iya. Sekolah juga punya fungsi. Ada fungsi ekonomi, biar orang punya keterampilan kerja, fungsi sosial, membentuk manusia yang bertanggung jawab, dan ada juga fungsi politik dan budaya. Nah, bener banget. Makanya tuh sekolah ibarat tabungan untuk masa depan masyarakat. Bicara soal sosiologi, kita tahu kan ilmu ini lahir dari pemikiran tokoh-tokoh besar. Yap, betul banget. Mulai dari Plato, Aristoteles, Ibnu Khaldun, lalu ada Hobbes, Locke, Russell, sampai Comte yang pertama kali pakai istilah sosiologi. Dan jangan lupa tokoh modernnya, kayak Marx, Weber, Spencer, dan yang lain. Dari situ kemudian muncul sosiologi pendidikan. Nah, sosiologi pendidikan lahir supaya kita bisa melihat hubungan antar sekolah, masyarakat, dan perubahan sosial. Nah, kalau landasan sosiologi pendidikan itu kan udah jelas banget kan, ada norma, budaya, dan hubungan sosial. Pendidikan itu proses pewarisan nilai loh. Nah, contohnya upacara bendera. Ya, Itu benar kan banget. bukan sekedar rutinitas, tapi cara sekolah menanamkan nilai kebangsaan. Ya, betul. Tujuannya juga banyak, misalnya menganalisis masalah sosial di sekolah, kayak bullying atau kesenjangan. Lalu membantu mencari solusi biar pendidikan tetap relevan. Jadi, bukan teori doang, tapi ada manfaat praktis. Kalau kita pikir-pikir, pendidikan gak cuma ada di sekolah loh, ada juga di keluarga, masyarakat, bahkan di media. Nah, betul banget. Aku dulu juga banyak belajar nilai sosial dari lingkungan rumah sih. Itu kan juga bagian dari pendidikan. Oh, Sekolah itu kan tempat interaksi sosial. Ya, Bentuknya bisa kerjasama, persaingan, bahkan konflik. Ya, seperti lomba antar kelas, itu bentuk persaingan sehat yang bikin kita belajar sportivitas. Tapi di sekolah juga ada stratifikasi sosial. Misalnya siswa berprestasi biasanya lebih dihargai, atau perbedaan ekonomi,
Ada yang biasanya beli buku lengkap, ada yang enggak. Nah, makanya sekolah itu harus adil. Jangan sampai ada diskriminasi. Selain itu ada juga loh kelompok sosial di sekolah yang contohnya tuh kayak yang formal seperti OSIS dan yang informal itu kayak klub-klub belajar seperti klub bahasa Inggris, klub bahasa Jepang dan lain-lain. Itu semua bisa berpengaruh untuk perkembangan kita sih. Wah, itu menarik banget sih. Ya, Malah bisa bikin sekolah jadi komunitas belajar yang lebih sehat, bukan tempat saling bersaing semata. Nah, biar lebih seru, coba bayangin deh kalau di sekolah kita ada program mentoring. Siswa berprestasi dampingi siswa yang kurang mampu. Jadi ada pertukaran pengalaman sekaligus solidaritas sosial. tapi jangan lupa mental siswa juga penting loh. Jangan sampai motivasi mereka itu bisa turun. Makanya dukungan dari guru atau teman-teman sebayanya itu penting banget. Nah, aku setuju banget. Apalagi kan sekarang ada banyak beasiswa dan program afirmasi. Itu bentuknya bahwa sekolah dan negara berusaha ngasih kesempatan lebih merata buat semua siswa. Benar banget. Dan jangan lupa ada konsep mobilitas sosial. Anak dari keluarga ekonomi rendah masih bisa naik kelas sosialnya lewat pendidikan. Jadi pendidikan itu dijalani paling efektif buat mengubah masa depan. Nah, kalau kita tarik ke sosiologi, diskriminasi kayak gini bisa masuk ke konsep stratifikasi sosial. Ada kelas yang dianggap lebih tinggi, ada yang lebih rendah, padahal sebenarnya sekolah seharusnya jadi tempat yang netral. Ya, betul tuh. Padahal kan kalau kita lihat kasus siswa berprestasi dari keluarga ekonomi rendah, sebenarnya itu bukti kalau prestasi itu nggak kenal batasan ekonomi. Justru mereka bisa menjadi inspirasi bahwa keterbatasan bukan sebagai halangan. Dan yang lebih sedih lagi, lingkungan sekitar, secara nggak sadar malah ikut memperkuat perbedaan itu. Misalnya, prestasi selalu dipuji di depan kelas, sedangkan siswa ekonomi rendah malah jarang dilibatkan dalam kegiatan penting. Nah, jadi akibatnya ada siswa yang merasa minder, bahkan kehilangan semangat belajar karena mereka diperlakukan berbeda. Padahal kalau diberi kesempatan, mereka juga bisa loh menunjukkan prestasi yang sama dengan siswa lain. Betul. Ini sering sekali terjadi. Misalnya, seorang siswa yang kurang mampu kadang dianggap tidak bisa berprestasi hanya karena penampilannya sederhana atau dia sering kesulitan bayar uang sekolah. Padahal kemampuan akademiknya sebenarnya lebih bagus daripada yang lainnya. Terkadang perbedaan di antara siswa berprestasi dan siswa dari keluarga ekonomi rendah malah jadi alasan untuk membeda-bedakan. Ada yang siswa yang dipuji yang dihargai karena prestasinya, tapi ada juga siswa yang diremehkan hanya karena latar belakang ekonominya. Budaya sekolah juga penting loh. Misalnya budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Atau kebiasaan kerja bakti tiap Jumat. Betul banget. Betul. Budaya seperti itu, hal-hal yang lebih kecil itu bikin sekolah jadi lingkungan sosial yang positif. Sosialisasi di sekolah dipengaruhi iklim sosial. Kalau iklimnya nyaman, siswa gampang beradaptasi. Iya sih. Dan juga kadang persaingan juga perlu, tapi harus sehat. Plus, ada pemimpinan berbasis budaya lokal, itu juga bagus banget. Iya sih, sekolah juga nggak bisa hidup sendiri. Harusnya kan, harusnya sekolah itu harus berhubungan sama masyarakat langsung. Iya betul. Contohnya melibatkan orang tua lewat komite sekolah atau kerjasama tokoh masyarakat. Jadi sekolah lebih diterima. Kalau orang dewasa belajar, biasanya mereka lebih mandiri.
Belajar bukan untuk kewajiban, tapi untuk kebutuhan bagi mereka. Kayak program kejar paket, pesertanya belajar karena sadar butuh ijazah buat masa depan. Betul. Di era global, pendidikan harus fleksibel dan relevan. Tantangannya ada globalisasi, teknologi, dan multikulturalisme. Nah, itu sebabnya ada yang dinamakan kurikulum merdeka, yang program belajarnya itu lebih fleksibel, berbasis proyek, dan bikin siswa untuk siap di dunia kerja ataupun di dunia nyata ini. Nah, betul. Jadi kesimpulannya dari semua obrolan kita hari ini udah jelas banget ya kalau pendidikan bukan hanya soal nilai atau prestasi akademik, tapi betul. juga soal keadilan sosial. Ya. Benar banget. Kita melihat bahwa diskriminasi terhadap siswa dari keluarga ekonomi rendah bisa menghambat motivasi dan perkembangan mereka. Padahal ya, kalau diberi kesempatan yang sama, mereka bisa berprestasi sama baiknya, bahkan jadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Betul banget. Dalam menciptakan lingkungan yang inklusif, adil, dan mendukung semua siswa. Nah, setuju banget tuh. Kita harus ingat bahwa setiap siswa yang punya potensi yang harus dihargai tanpa melihat latar belakang ekonominya. Nah, mungkin sampai sini dulu ya pembahasannya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Hey guys, thank you Terima kasih Thank you. sudah for mendengarkan. listening. Don't forget to Jangan lupa subscribe to this subscribe. YouTube channel. Subscribe, Goodbye. guys. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Semuanya lagi di obrolan santai tapi serius. Kali ini kita Ya, kita bakal ngomongin